warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pengukuran kinerja yang beranggotakan pertama ada Alfred Komanta, kedua ada Dinda Veronica Sanjaya, yang ketiga ada Rosita Fitriani, dan yang keempat ada Tiara. Pengertian pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Tujuan penilaian kinerja di sektor publik. 1. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan dengan cepat. Yang kedua, ada menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematik dan terintegrasi memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategi organisasi serta mewujudkan visi dan misinya. Hal ini bertujuan memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode sebelumnya. Sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk budaya berprestasi atau achievement culture di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga dituntut untuk berprestasi. Oleh karenanya, diperlukan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Lalu yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan atau reward dan hukuman atau punishment. Pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematik bagi manajer untuk memberikan reward, misalnya kenaikan gaji tunjangan dan promosi, atau punishment, misalnya itu pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran. Sistem manajemen kinerja modern diperlukan untuk mendukung sistem gaji berdasarkan kinerja atau performance based pay, atau disebut juga pembayaran yang berorientasi hasil atau result oriented pay. Lalu berikutnya yang kelima, memotivasi pegawai. Pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan pengukuran kinerja yang ditentukan dalam manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh reward yang memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi. Dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. Apabila organisasi menggunakan manajemen kompensasi berbasis kinerja. Lalu yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Lalu selanjutnya ada value for money. Value for money merupakan indikator yang memberikan informasi apakah anggaran atau dana yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Dalam konsep ini, indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Kemudian ekonomi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit input. Ekonomi berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah atau spending less, yaitu harga yang mendekati harga pasar. Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input. Input merupakan semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output.
Input ini dapat berupa tenaga kerja, yaitu tenaga, keahlian, dan keterampilan. Selain itu juga ada aset-aset seperti gedung peralatan dan sebagainya. Input dibagi menjadi dua, yaitu input primer dan input sekunder. Input primer ini yaitu pas, lalu untuk input sekunder merupakan bahan baku, orang, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk proses menghasilkan output. Kemudian ada efisiensi. Efisiensi ini adalah hubungan antara barang dan jasa atau output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya yang disebut input yang digunakan. Efisiensi dapat dirumuskan yaitu efisiensi sama dengan output dibagi input. Organisasi sektor publik dinilai semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas 1. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Efisiensi harus dibandingkan dengan angka acuan tertentu seperti efisiensi periode sebelumnya atau efisiensi di organisasi sektor publik lainnya. Efisiensi ini dapat ditingkatkan dengan 4 cara. Yang pertama, menaikkan output untuk input yang sama, kemudian menaikkan output lebih besar daripada proporsi peningkatan input, lalu ada juga menurunkan input untuk output yang sama, dan yang terakhir menurunkan input lebih besar daripada proporsi penurunan output. Kemudian ada efektivitas. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas ini berfokus pada outcome atau hasil. Karena output yang dihasilkan organisasi sektor publik lebih banyak bersifat output tak berwujud yang tidak mudah dikuantifikasi, pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang setelah program berakhir. Outcome seringkali dipengaruhi oleh hal-hal di luar kendali pemerintah. Selanjutnya ada efektivitas. Berdasarkan uraian ketiga, indikator kinerja organisasi sektor publik dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, ada efisiensi terkait dengan input dan output. Kedua, ada efektivitas terkait dengan output. Ketiga, ada ekonomi terkait dengan input. Indikator ekonomi sering kali digunakan sebagai indikator satu-satunya, walaupun pelaksanaan dalam organisasi sektor publik sering tidak kuat.